Saya akan mempresentasikan video penggunaan hyperlink pada PowerPoint materi gelombang stasioner untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dalam pengajaran fisika. Pada penggunaan hyperlink untuk slide pertama ini terdapat pada kolom next, di mana jika kita mengklik kolom next ini, maka akan berpindah pada slide berikutnya, yaitu slide yang terdapat menu utama dari gelombang stasioner. Pada slide menu utama ini terdapat beberapa menu, yaitu ada KD dan tujuan, persepsi, materi, evaluasi, dan penyusun. Jika kita ingin berpindah pada slide KD dan tujuan, maka kita tinggal klik gambar ini. Ya, hyperlinknya akan mengarahkan kita atau memindahkan kita pada slide KD dan tujuan. Nah, jika kita ingin kembali pada slide menu utama tadi, tinggal kita klik gambar home ini atau gambar rumah ini. Ya, dia akan kembali pada slide menu utama. Sama seperti tadi, ketika kita ingin memindahkan slide dari slide menu utama ke slide KD dan tujuan, ketika kita ingin pindah ke slide persepsi, materi, evaluasi, dan penyusun, kita tinggal mengklik gambar-gambar yang terdapat dari nama menu-menu yang ingin kita pindah slide-kan. Misalnya kita ingin berpindah pada slide persepsi, tinggal kita klik gambar ini, sama seperti sebelumnya, ya kita akan diarahkan pada slide persepsi. Nah, di slide persepsi ini ada kolom persamaan umum. Kita tinggal klik kolom persamaan umum ini, maka hyperlinknya akan mengarahkan kita pada persamaan umum dari simpangan gelombang. Kita ingin kembali ke slide persepsi, kita klik gambar home atau host ini, ya kita kembali pada slide persepsi. Misalnya kita tidak mau kembali ke menu utama, tapi kita ingin ke materi, kita klik di sini, ya maka dia akan mengarahkan kita pada slide materi. Nah, di slide materi ini terdapat dua kolom, yaitu kolom pengertian dan kolom jenis-jenis gelombang stasioner. Jika kita ingin berpindah pada slide dari kolom pengertian gelombang stasioner, tinggal kita klik. Ya, hyperlinknya akan mengarahkan kita pada slide dari pengertian gelombang stasioner. Di sini jika kita ingin kembali, tinggal kita klik back. Ya, dia akan kembali pada slide materi. Kita ingin melanjutkan untuk membuka materi dari gelombang stasioner. Jadi kita klik kolom dari jenis-jenis gelombang stasioner. Ya, maka hyperlinknya akan mengarahkan kita pada materi dari jenis-jenis gelombang stasioner. Kita ingin melanjutkan, kita klik next. Seperti itu. Oke, ini contoh soal. Tinggal kita ingin kembali lagi kepada slide materi, ya kita akan kembali kepada slide materi. Kalau kita klik gambar home atau host tadi, kita akan diarahkan kembali kepada slide materi. Nah, dari sini kita ingin kembali pada slide menu utama, kita klik lagi host atau home, ya, dia akan kembali pada menu utama. Kita ingin berpindah pada slide evaluasi, sama seperti cara sebelumnya, tinggal kita klik gambar, maka hyperlinknya akan mengarahkan kita pada slide evaluasi. Di slide evaluasi ini terdapat kolom tugas latihan dan kuis. Misalnya kita ingin berpindah pada slide tugas latihan, tinggal kita klik gambar, maka hyperlinknya akan mengarahkan kita pada tugas latihan. Ini ada contoh. Nah, ini akan ada option pilihan ganda ya, A, B, C, D, dan E. Kita misalnya klik A,
oh jawabannya salah, maka akan ada gambar atau tanda yang menunjukkan bahwa jawaban tersebut salah. Kita misalnya klik B, oh jawabannya benar, maka akan menunjukkan atau akan ditunjukkan atau diberi tanda bahwa jawaban B itu benar. C salah, D salah, E salah. Nah, terus setelah kita jawab ini, kita klik next. Maka dia akan mengarahkan pada soal berikutnya. Sama seperti soal pertama tadi, akan ada pilihan ganda. Kalau benar, itu misalnya kita klik B lagi. Oh, B benar. Dan berarti itu A, C, D, dan E itu salah. Nah, jadi seperti itu ya untuk latihannya. Dia akan muncul tanda benar dan salah. Kita ingin kembali pada evaluasi, tinggal kita klik home. Maka dia akan kembali ke slide evaluasi. Misalnya dari slide evaluasi ini kita ingin ke slide penyusun. Kita tidak perlu lagi untuk klik tombol atau gambar ini, tinggal kita klik gambar ini, gambar yang tadi kita sudah tunjukkan bahwa ini adalah gambar dari slide penyusun. Tinggal kita klik, maka hyperlinknya akan mengarahkan kita pada slide penyusun. Nah, dari sini coba kalau kita klik begini, dia akan di kata thank you. Nah, misalnya tadi kan kita sudah terlanjur klik thank you, terus kita ingin kembali, misalnya kembali ke slide penyusun, tinggal kita klik. Ya, dia akan kembali kepada slide penyusun. Kalau kita ingin kembali ke slide menu utama, tinggal kita klik. Ya, maka kita akan kembali ke slide menu utama. Jadi seperti itu proses penggunaan dari hyperlink. Sekian dan terima kasih.